Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Amelia dengan NIM 105401117821, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Samsurianti SPD MPD. Mari kita simak video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan walafiat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa menurut agama masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, sebaiknya kakak terlebih dahulu mengabsen adik-adik sekalian ya. Dengarkan namanya. Alhamdulillah adik-adik semua hadir ya. Jadi adik-adik, sebelum kakak nantinya memberikan tugas, berikan kesempatan kakak untuk menjelaskan sedikit materi pelajaran untuk hari ini sebagai penguatan agar nantinya adik-adik tidak mudah mengerjakan tugas. Nah, materi kita hari ini yaitu kenampakan alam. Nah, apakah adik-adik tahu apa sih itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam biasa juga disebut dengan istilah bentang alam. Nah, adik-adik, setiap daerah itu mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada yang tertutup, dan ada juga yang digenangi oleh air. Nah, kenampakan alam ini dibagi menjadi dua. Ada kenampakan alam wilayah daratan dan ada kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk pada wilayah daratan ini yaitu seperti dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah itu biasanya digambarkan dengan warna hijau. Nah, adik-adik, yang kedua itu ada yang namanya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dan pada peta biasanya itu disimbolkan dengan warna coklat. Dan yang ketiga, ada yang namanya pantai. Nah, pantai ini itu wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini biasanya ada yang landai dan ada juga yang terjal. Dan pantai biasa dimanfaatkan sebagai tempat wisata adik-adik. Dan yang keempat, ada yang namanya gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Dan yang kelima, ada yang namanya pegunungan. Nah, pegunungan ini adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata karena selain udaranya yang sejuk, juga pemandangannya yang sangat indah. Dan yang terakhir ada yang namanya tanjung dan delta. Nah, tanjung ini merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut, sedangkan delta adalah daratan yang ada di tengah sungai. Dan
yang kedua, ada yang namanya kenampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Misalnya itu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air yang bermuara atau berakhir di laut. Dan yang kedua, ada yang namanya danau. Nah, danau ini adik-adik merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Dan yang ketiga, ada yang namanya laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya itu asin adik-adik. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Dan yang keempat, ada yang namanya selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat dibuat manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Dan yang terakhir, ada yang namanya teluk dan rawa. Nah, teluk ini merupakan laut yang menjorok ke daratan. Sedangkan rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya yang berlumpur. Nah, adik-adik sekalian, apakah sudah paham untuk materi kita hari ini? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kakak persilahkan ya. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kakak ingin memberikan tugas buat adik-adik. Tugas adik-adik yaitu menggambarkan kenampakan alam yang ada di sekitar adik-adik. Misalnya, jika adik-adik melihat laut, melihat pegunungan, melihat danau, adik-adik menggambarkan kenampakan alam tersebut. Nah, untuk hari ini ya. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini adik-adik. Silahkan ketua kelas memimpin doa pulang. Nah, kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.